kalau kamu kenapa-napa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibully teman-teman, dia pasti nangis soalnya. Vonis mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditunggu banyak pihak. Terlebih jauh sebelum Juliari tertangkap pada tanggal 27 Maret tahun 2021, Ketua KPK Firly Bahuri pernah menegaskan bahwa korupsi anggaran penanganan bencana, termasuk penanganan COVID-19, dapat dikenakan hukuman mati. Ini saya ingatkan terus kepada kementerian lembaga. Korupsi yang dilakukan di saat pandemik atau bencana, itu hukumannya hukuman pidana mati, Mbak Desi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kepada kawan-kawan semua. Ya, mudah-mudahan itu ada aspek jerahnya. Tapi kita lihat ya nanti apakah akan ada orang yang dihukum mati ya karena korupsi anggaran dari COVID-19. Saya kira harus. Itu. Tinggal sepakat nanti bagaimana lembaga-lembaga peradilan, hakim, itu yakin bahwa betul korupsi ini dilakukan dalam masa bencana. Hukuman mati. Ini jadi warning. Saat itu, Firly mengatakan penyelamatan jiwa manusia dalam pandemi virus corona saat ini menjadi prioritas KPK. Pernyataan Firly tersebut tentunya belum hilang dari ingatan publik. Nyatanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Juliari 12 tahun bui dan denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Juliari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima 32,48 miliar rupiah dalam perkara suap pengadaan bansos COVID-19. Hakim juga menjatuhkan hukuman terhadap Juliari berupa uang pengganti sejumlah 14,59 miliar rupiah. Apabila Juliari tidak membayar uang pengganti dalam kurun 1 bulan setelah putusan pengadilan, maka harta bendanya akan disita. Dan bila tidak mencukupi, Juliari akan diganjar pidana badan selama 2 tahun. Juliari dinyatakan terbukti menerima 32,48 miliar rupiah dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial COVID-19. Uang suap itu diterima dari sejumlah pihak. Sebanyak 1,28 miliar rupiah diterima dari Heri Van Sidabuke, 1,95 miliar rupiah dari Ardian Iskandar Madanaca, dan 29,25 miliar rupiah dari beberapa vendor bansos COVID-19 lainnya. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dengan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, kata Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Atas perbuatannya Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Vonis hakim terhadap Juliari lebih berat dibanding dengan tuntutan JPU KPK. Diketahui jaksa menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman 11 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara tidak ksatria alias pengecut. Majelis Hakim menyebut demikian lantaran Juliari tidak mengakui perbuatannya. Bahkan, hal itu dimasukkan oleh majelis sebagai pertimbangan yang memberatkan pidana. Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak ksatria, ibaratnya lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab, bahkan menyangkali perbuatannya, kata Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Selain itu, yang memberatkan juga, Hakim menyebut perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan darurat bencana non-alam yaitu wabah COVID-19. Sementara yang meringankan hukuman, Juliari yang notabene politikus PDI Perjuangan, belum pernah dihukum dan sudah cukup menderita akibat dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kata Hakim. Tak hanya itu, Juliari juga bersikap sopan selama persidangan. Belakangan poin yang meringankan hukuman Juliari itu mendapat sorotan sejumlah pihak, baik dari aktivis maupun ex-pimpinan KPK. Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM atau PUKAT UGM menilai dasar majelis hakim menjadikan ex-Menteri Sosial Juliari Batubara yang mendapat hinaan masyarakat sebagai hal meringankan tidak tepat. Menurut peneliti PUKAT UGM Zainur Rohman, kondisi meringankan berasal dari internal terdakwa, seperti misalnya terdakwa menyebut dirinya sebagai tulang punggung keluarga. Menurut saya ini bukan keadaan hal yang meringankan ya. Keadaan yang meringankan itu adalah berasal dari internal terdakwa sendiri, yang maupun kondisi yang memaksa yang bersangkutan melakukan tindakannya.
Biasanya kondisi yang meringankan seperti itu, kata Zainur dalam keterangannya, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Misalnya keadaan meringankan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Kalau terdakwa dijatuhi hukuman tinggi akan mengakibatkan kewajiban urus keluarga terhambat. Jadi kondisi meringankan itu berasal dari dalam terdakwa, atau kalau dari luar yang berhubungan langsung dengan terdakwa, sambungnya. Sedangkan, dicaci maki atau dicerca masyarakat, kata Zainur, bukan termasuk keadaan yang meringankan. Perundungan yang diterima Juliari merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang dianggap sangat jahat oleh masyarakat, terlebih praktik rasuah dilakukan saat pandemi COVID-19. Karena korupsi yang dilakukan adalah korupsi bansos pandemi COVID, dan dilakukan saat pandemi COVID masih tinggi di Indonesia. Jadi saya nggak setuju dihina masyarakat sebagai hal yang meringankan, kata Zainur. Yang lebih cocok kalau misal terdakwa tulang punggung atau berkelakuan baik selama persidangan. Itu saya masih setuju. Tapi dihina masyarakat tak seharusnya jadi alasan hakim, tukasnya. Lebih lanjut Pukat UGM memandang vonis hakim terhadap Juliari mengecewakan. Hakim disebut cenderung bermain aman dan enggan memberikan hukum maksimal. Hakim tidak menggunakan kesempatan yang diberikan pasal 12 BUU Tipikor, bisa seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun penjara, kata Zainur. Ex-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Saud Situmorang menyoroti pertimbangan meringankan majelis hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Dalam pertimbangan meringankan hakim, Juliari dinilai sudah cukup menderita dengan dicerca, dimaki, hingga dihina masyarakat. Menurut Saud, dihinanya Juliari oleh masyarakat merupakan bentuk aksi reaksi atas perbuatan Juliari menerima duit suap bantuan sosial penanganan COVID-19. Kalau soal caci maki itu dinamika aksi reaksi, siapa suruh korupsi? Jangankan tersangka koruptor, yang menangkapi koruptor saja dicaci maki dibilang Taliban lah dan lain-lain, kata Saud dalam keterangannya, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Jika cacian dan makian masyarakat terhadap Juliari dijadikan alasan meringankan hakim, lanjut Saud, maka negeri ini semakin lucu. Menurut Saud, status Juliari sebagai menteri dan melakukan korupsi dana bansos harusnya jadi alasan untuk memperberat hukuman Juliari. Jadi kalau itu jadi alasan yang meringankan maka negeri ini semakin lucu, sebab seorang menteri korupsi itu justru harus jadi pemberatan, di tengah pandemi dan yang disikat itu namanya jelas-jelas dana bansos bencana COVID-19, ujar Saud. Mendengar putusan hakim, kuasa hukum Juliari mengaku akan pikir-pikir terlebih dahulu untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Kami sudah berdiskusi dengan terdakwa untuk menentukan sikap, kami akan mencoba lebih dulu pikir-pikir, kata Magdir Ismail saat mengikuti persidangan secara virtual, Senin, tanggal 23 Agustus tahun 2021. Magdir mengatakan pihaknya akan mempelajari dan melihat kembali bunyi putusan dan alasan-alasan di dalam putusan tentang penerimaan sejumlah uang. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK pun menyatakan akan mempelajari terlebih dahulu putusan hakim untuk langkah hukum selanjutnya. Kami menggunakan waktu untuk mempelajari putusan dalam 7 hari, kata Jaksa.